Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 24 Mei 2023 dalam pekan ke-7 Paskah tahun A. Bacaan dibawakan oleh Natasha Brenda, Mazmur dilantunkan oleh Josephine Joyce, dan renungan ditulis oleh Birgita Farida. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Engkau senantiasa membimbing kami untuk semakin dekat dengan-Mu dan makin mengenal-Mu. Pada saat ini, kami mau datang merendahkan diri dan membuka hati di hadapan-Mu. Kami mau merenungkan firman-Mu dan mencari kehendak-Mu yang kami tahu adalah yang terbaik bagi kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, dan jauhkanlah kami dari segala gangguan yang dapat mengalihkan konsentrasi kami. Bimbinglah kami agar dapat memperoleh pengertian baru akan kebenaran dan sungguh mengalami kasih penyertaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 20, ayat 28 sampai dengan 38. Dalam perpisahan dengan para penatua jemaat di Efesus, Paulus berkata, "Jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar supaya mengikut mereka. Sebab itu, berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya, siang malam, dengan tiada berhenti-hentinya, menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang, aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya, yang berkuasa membangun kamu dan berkuasa pula menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskan. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena Paulus katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Demikianlah sabda Tuhan.
kekuatan-Mu, ya Allah. Engkau yang telah bertindak bagi kami. Demi bait-Mu di Yerusalem, raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Bermazmurlah bagi Tuhan, bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala. Perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuatan Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Kemegahannya ada di atas Israel, kekuatannya di dalam awan-awan. Terpujilah Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Alleluia, alleluia, alleluia. Firman-Mu ya Tuhan adalah kebenaran. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 17 ayat 11b sampai dengan 19. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang, aku datang kepadamu, aku mengatakan semuanya ini, sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia.
Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Tongkat Estafet Kristus. Renungan dibawakan oleh Sirila Cahyoyanti. Bapak, Ibu, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih. Shalom, damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita sekalian. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus berdoa kepada Allah Bapa untuk para murid-Nya. Ini dilakukan sebelum Yesus menyerahkan dirinya dan kemudian dijatuhi hukuman mati. Dalam doanya, Ia mengatakan bahwa selama bersama dengan para murid, Ia telah memelihara dan menjaga mereka sehingga tidak ada seorang pun yang binasa. Oleh karena itu, sebelum Yesus berpisah dengan para murid-Nya, Yesus mohon agar Allah Bapa terus memelihara dan melindungi mereka di dunia ini. Yesus mengetahui bahwa para murid-Nya akan mengalami banyak sekali tantangan dan penderitaan dalam pemberitaan Injil. Yesus mengatakan bahwa dunia akan membenci mereka, dan alasannya adalah karena mereka dan Yesus sendiri bukan berasal dari dunia. Yohanes 17 ayat 14-16. Pernyataan Yesus ini tidak dapat diartikan secara harafiah. Yang dimaksud Yesus adalah bahwa mereka yang percaya telah diangkat menjadi anak-anak Allah dan menjadi warga kerajaan Allah. Mereka dipisahkan dari anak-anak dunia, yaitu mereka yang telah menolak pemberitaan Injil. Dalam bacaan pertama, dikisahkan mengenai Rasul Paulus yang mengumpulkan para penatua jemaat di Efesus sebelum ia kembali ke Yerusalem. Pada saat perpisahannya, Paulus memberikan nasihat-nasihat sehubungan dengan tugas penggembalaan yang telah diserahkannya kepada mereka. Pertama, ia menasihati agar mereka selalu menjaga diri sendiri dan seluruh jemaat Allah. Ia mengatakan bahwa di kemudian hari akan ada bahaya yang mengancam jemaat dari pihak luar. Bahaya ini diumpamakan seperti serigala-serigala yang ganas yang akan membinasakan kawanan domba, yaitu jemaat Kristus. Selain ancaman dari luar, dari dalam jemaat sendiri akan bermunculan ajaran-ajaran palsu yang mengakibatkan perpecahan di dalam tubuh jemaat. Yang kedua, ia menasihati agar seorang gembala harus menjadi teladan. Paulus sendiri telah memberikan teladan hidup sebagai orang benar selama 3 tahun ia tinggal bersama jemaat di Efesus. Paulus mempunyai prinsip hidup yang ketat mengenai harta benda agar ia tidak menjadi batu sandungan bagi jemaat Allah. Ia mengatakan bahwa perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kisah Para Rasul 20 ayat 33. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Paulus juga menuliskan pesan yang serupa. Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah
dan bahwa aku tidak menggunakan hakku sebagai pemberita Injil. Korintus bab 9 ayat 18. Walaupun seorang pemberita Injil berhak untuk memperoleh penghidupan dari jemaat, Paulus tidak menggunakan haknya itu. Ia lebih memilih untuk bekerja keras dengan tangannya sendiri untuk memenuhi kehidupannya, rekan-rekannya yang seperjalanan dengan mereka dan mereka yang lemah. Semuanya ini ia lakukan karena ia senantiasa memegang perkataan Yesus bahwa seseorang akan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Di dalam Kisah Para Rasul bab 20 ayat 35. Bacaan hari ini rupanya menunjukkan banyaknya kesamaan antara apa yang dilakukan oleh Yesus dan Paulus. Yesus dan Paulus sama-sama mendapat tugas perutusan dari Allah. Yesus diutus oleh Allah Bapa, sedangkan Paulus diutus oleh Yesus untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain sampai ke ujung bumi. Pada saat Yesus dan Paulus berpisah dengan jemaat Allah yang mereka dirikan sebagai gembala yang baik, Yesus dan Paulus mendoakan dan mohon agar Allah Bapa terus memelihara dan melindungi jemaatnya dari mara bahaya. Berkat doa-doa Yesus dan Paulus, kita semua adalah saksi bagaimana setelah 2000 tahun kemudian gereja tetap terpelihara dan tetap berdiri kokoh sampai hari ini dan akan tetap berdiri sampai akhir zaman. Yesus dan Paulus juga sama-sama menjadi teladan dalam kesetiaan dan ketaatan mereka kepada Allah. Yesus dan Paulus menjadikan diri mereka hamba Allah yang tidak hidup bagi diri mereka sendiri, namun hidup seturut dengan kehendak Allah di dalam pimpinan Roh Kudus. Mereka tidak takut menderita, pantang menyerah, dan bahkan rela mengorbankan nyawa mereka demi pemberitaan Injil. Sepanjang sejarah gereja, selain Rasul Paulus, telah begitu banyak orang yang menanggapi panggilan Allah untuk melanjutkan misi keselamatan Kristus. Tongkat estafet telah berpindah dari tangan Kristus kepada para rasul dan dari para rasul kepada penerus mereka hingga masa kini. Sebagai pengikut Kristus, kita adalah domba Kristus sekaligus juga seorang gembala yang dipercayakan melaksanakan beraneka ragam pelayanan. Seperti teladan Rasul Paulus, kita dapat ambil bagian dalam pewartaan Injil. Pertama-tama melalui cara hidup kita. Sebagai gembala, kita dapat melayani, melindungi, mengusahakan kesejahteraan bagi sesama kita. Mereka adalah orang-orang yang lemah, kecil dan miskin, orang-orang yang belum mengenal Kristus, anak-anak kita sendiri, atau sesama yang lain. Selain melalui cara hidup yang benar, kita juga dapat mengembangkan talenta dan karunia Allah yang anugerahkan kepada kita untuk memberikan kebaikan-kebaikan bagi dunia. Pekerjaan baik apapun yang kita lakukan, besar maupun kecil, di dalam maupun di luar organisasi resmi gereja, dalam segala profesi, apabila dikerjakan bersama dengan Kristus bagi kemuliaan Tuhan, sesungguhnya kita sedang mewartakan Injil keselamatan Kristus. Kita sedang melanjutkan tongkat estafet Kristus di muka bumi ini. Yesus telah bangkit dan naik ke surga. Roh Kudus telah dianugerahkan kepada setiap orang yang percaya. Namun Yesus sudah tidak lagi memiliki tangan dan kaki secara jasmani untuk melanjutkan karyanya di dunia. Yesus ingin memakai tangan, kaki, mata, telinga, pikiran, kreativitas, talenta, dan semua yang ada pada kita
untuk melanjutkan karya keselamatannya di dunia sampai pada akhir zaman. Apakah kita mau mengatakan ya pada ajakan Yesus untuk menerima tongkat estafetnya dan berjalan bersama dengan Dia? Berkat Tuhan menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Rahim, segala puji, hormat, dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Karena Engkau memandang kami layak untuk melanjutkan tongkat estafet karya keselamatan-Mu di dunia ini. Engkau memperkenankan kami untuk mengalami sukacita yang melimpah oleh karena pewartaan Injil. Bimbing kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami terus berkobar-kobar menjadi saksi-saksi Kristus, baik melalui cara hidup kami maupun dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah Engkau percayakan kepada kami. Kiranya Roh Kudus yang hidup di dalam diri kami terus berkarya menghasilkan buah-buah yang manis bagi kemuliaan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.